Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat kembali melanjutkan komitmen kita mentadarus Al-Qur'anul Karim dari perspektif dakwah, di mana kita sedang belajar bersama mengenai tuntunan-tuntunan Al-Quran yang diarahkan kepada pemahaman fikih dakwah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan fikih dakwah dan mengapa kita perlu memahami fikih dakwah itu. Dan pemahaman kita ini ingin berbasis kepada sumber utama Al-Quran itu sendiri. Maka kita mengkaji fikih dakwah dari sela-sela ayat Al-Quran Karim. Karena kita yakin bahwa seluruh ayat Al-Quran ini adalah bekal dakwah bagi Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya, dan kita umatnya kemudian memikul tanggung jawab melanjutkan risalah dakwah Rasulullah SAW. Nah, ya wahfillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu kita telah mengelaborasi, telah mencoba menggali kandungan-kandungan pelajaran-pelajaran dari awal surah Yusuf itu. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Dan tentu tidak bisa dilepaskan dengan penjelasan para ulama yang ahli di bidang tafsir. Maka kita mengambil beberapa referensi rujukan dari statement-statement para mufassirin. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak bersama-sama kita mempelajari lanjutannya, yaitu surah Yusuf ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang ketiga ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Firman Allah Azza wa Jalla, nahnu, kami, naqussu 'alaika, mengkisahkan kepadamu. Kepadamu di sini tentu mukhatabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang diajak bicaranya Nabi Muhammad SAW. Ahsanal qasasi, pendidikan pertama di Indonesia. Sebaik-baik kisah. Ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Bima auhayna, dengan apa yang kami wahyukan ilaika kepadamu, hadzal Qur'an, Al-Quran ini. Wa in kunta, meskipun engkau, min qablihi, sebelum turunnya Al-Quran ini, laminal ghafilin, engkau benar-benar termasuk orang yang lalai. Nah, jadi secara harfiah ayat ini mengatakan kepada kita semua tentang firman Allah kepada Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita yang terdapat dari yang kami wahyukan ini kepadamu, yaitu dalam Al-Quran. Walaupun engkau sebelum menerima Al-Quran ini termasuk orang-orang yang ghafilin, yang lalai. Nah, pertama, ikhwah sekalian, yang perlu kita ambil pelajaran bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala
berdialog dengan Rasulnya dengan dimulai kalimat nahnu naqussu, kami mengkisahkan, kami akan menceritakan kepadamu. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa. Tetapi di dalam Al-Qur'an Karim seringkali Allah taala menggunakan domirnya itu, domir mutakalimnya ini adalah jama, yaitu nahnu, tidak ana. Ini terkadang menjadi celah bagi orang-orang yang mencari kesubhatan dalam Al-Quran. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan domir mutakalimnya itu nahnu. Berbicaranya itu dengan menggunakan kata ganti kami. Kalau kami itu menunjukkan adalah banyak. Karena kalau satunya adalah ana. Sehingga nahnu, kami, dijadikan alasan bahwa Allah Ta'ala ini adalah mengisyaratkan kepada hambanya adalah banyak, bukan satu. Nah, maka menghadapi kemuskilan dan kesubhatan ini, banyak para ulama telah memberikan jawaban. Di antaranya bahwa pertama, apabila menggunakan domir nahnu, kami, itu tidak sedang menerangkan mengenai sifat-sifat wahdaniyat bagi Allah, sifat keesaan Allah. Dan tidak sedang menerangkan tentang zatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha tunggal, yang maha esa. Tetapi sedang menerangkan tentang sebuah proses. Maka kita mengetahui bahwa penurunan Al-Quran itu adalah proses dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana proses penurunan Al-Quran itu melalui keterlibatan makhluk Allah yang lain. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikatnya di dalam proses penurunan wahyu. Karena itu dalam ayat-ayat berkaitan dengan turunnya wahyu, kebanyakan ayat-ayat itu diungkapkan dengan kalimat inna nahnu nazzalna. Seperti dalam beberapa ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Begitu pula nahnu naqussu alaika, kami kisahkan. Karena Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran ini, mengkisahkan Quran ini melalui proses pewahyuan. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu ini kepada Rasul SAW secara bertahap. Maka demikian pula di dalam proses-proses penciptaan langit dan bumi, proses turunnya hujan, itu hampir semua ayat-ayatnya menggunakan dhamir atau kata ganti kami. Salah satu faidahnya isyarat tentang proses penciptaan, penurunan hujan, penurunan wahyu, penciptaan langit dan bumi, itu adalah berproses dengan keterlibatan makhluk Allah Azza wa Jalla. Sebagian lagi para ulama mengungkapkan bahwa dalam kalimat nahnu itu adalah bukan menunjukkan lil jam'i kepada jama, tetapi adalah li ta'zim, kepada keagungan. Sehingga kalau seorang menyebut kata ganti satu individu yang agung, yang akbar, yang azim, maka dia menggunakan kalimat kata gantinya, domirnya ini kami sebagai pengagungan, bukan kami sebagai jama'. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini diantara alasannya. Dan ini bisa dibuktikan dengan dalil-dalil Al-Quran yang lain. Ketika Al-Quran berbicara tentang sifat dzatiyah Allah Ta'ala, tentang hakikat
keesaan Allah Ta'ala. Maka di situ pasti ditegaskan dengan domir, yaitu mutakalim mufrad atau domir gaib mufrad, seperti kul huwallah. Nyatakanlah oleh Muhammad, dia itu Allah, huwallah ahad. Dia, bukan hum. Nah, karena sedang menerangkan tentang sifat-sifat dzatiyah Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menerangkan sifat-sifat dzatiyahnya dan nafsiyahnya kepada hambanya. Maka Allah ketika memanggil Nabi Musa di Bukit Tursina, maka Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa, ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, maka firman Allah Ta'ala, wahai Musa, innani anallah, sesungguhnya aku anallah, aku adalah Allah. Nah, di situ tidak menggunakan innana nahnu Allah, tidak. Tapi innani anallah. Itu menegaskan bahwa yang sedang diwahyukan kepada para rasul, para nabi itu adalah tentang sifat wahdaniyatullah, keesaan Allah. Maka tidak sama sekali dimasukkan di dalamnya kalimat nahnu. Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, ini yang pertama terkait dengan kesyubhatan menggunakan kalimat nahnu, menunjukkan li ta'zim, keagungan Allah Ta'ala, dan menunjukkan di situ adanya lil musyarakah, keterlibatan dari makhluk yang Allah ciptakan untuk menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril kepada Rasul yang mulia. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, di kalimat berikutnya Allah firmankan, naqussu 'alaika, kami akan kisahkan kepadamu Muhammad, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Nah, maka surah Yusuf ini Allah sifati dengan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Kisah, kata para ulama ahli bahasa itu, qassa yakussu, itu makna asalnya adalah tatabbu'. Jadi menelusuri, mengikuti jejak secara berurutan. Maka seseorang sedang berkisah, sedang bercerita, itu sedang menelusuri jejak apa yang dikisahkan itu, diceritakan itu. Maka apabila kita membaca atau mendengar kalimat qasas yang merupakan jama' dari qissatun, itu artinya adalah sedang menampilkan jejak-jejak masa lampau untuk ditelusuri. Nah, maka ada yang ditampilkan itu sebahagiannya saja, ditampilkan secara utuh. Maka dari semua kisah yang terdapat dalam Al-Quran, ini yang terutuhnya, yang paling sempurna adalah kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf ini. Satu-satunya kisah Nabi yang diceritakan penuh dalam satu surah. Ini adalah kisah Nabi Yusuf. Makanya disebutnya di ayat ini ahsanal qasas, seindah-indah kisah, seindah-indah cerita. Dan keindahan cerita Al-Quran ini bukan semata-mata indah dari ungkapan gaya bahasa ceritanya, tetapi adalah keindahan sekaligus dengan kedalaman dan kebenaran maknanya. Nah, ini yang sulit dilakukan oleh manusia, yang sulit dilakukan oleh para sastrawan, para ahli adab di sepanjang sejarah. Bagaimana mereka bisa mengkombinasikan antara keindahan ungkapan dengan kebenaran hakikatnya. Karena banyak para sastrawan, para penyair, mereka mampu mengungkapkan kalimat-kalimat yang indah, kisah-kisah yang indah, tapi sayang itu kisahnya fiktif.
Itu kisahnya adalah bohong. Makin indah itu makin bohong isinya itu. Seperti kalau seseorang melukiskan kecantikan, melukiskan keindahan, itu sering umpamanya engkau cantik seperti rembulan, wajahmu indah seperti rembulan. Memang indah diungkapkan, rembulan ditatap dari kejauhan indah. Tetapi ketika rembulan itu didekati, diselusuri, faktanya ternyata rembulan itu tidak indah. Bahkan mungkin kalau diasosiasikan ke wajah, wajah yang kayak rembulan itu bukan yang indah, tapi yang banyak jerawatnya, korodok. Jadi keindahan kata belum tentu sesuai dengan keindahan makna. Itu manusia. Tidak bisa. Nah, Al-Quran ini ahsanal qasas sekaligus dengan al-haq, kebenaran. Maka di ayat yang lain, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Itu kisah Ashabul Kahfi. Dalam Ashabul Kahfi dikatakannya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kami akan kisahkan kepadamu berita mereka, cerita mereka bil haq, dengan sebenar-benarnya. Kalau di surah Yusuf ini, selain sebenar-benarnya dengan ahsanal qasas. Nah, maka ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Pertama, bahwa di dalam berdakwah itu harus komunikatif. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyapa Rasulnya dengan sapaan, dengan teguran yang akrab. Wahai Muhammad, kami akan kisahkan kepadamu satu kisah terindah. Yang kedua, ini menerangkan bahwa betapa pentingnya metode berdakwah, metode mengajar, metode mendidik itu dengan pendekatan kisah. Maka dalam Al-Quran betapa banyak tentang kisah. Sebab itulah para ulama ini sangat perhatian tentang metode berkisah ini di dunia dakwah sekaligus di dunia pendidikan. Karena memang faktanya kalau kita lihat ibu sekalian ya, salah satu itu cara belajar dan cara mendidik yang paling disukai oleh manusia itu dongeng, bercerita gitu. Kisah. Makanya kalau kita membaca survei-survei, penelitian-penelitian tentang media massa, maka konten media massa yang paling banyak disukai manusia itu apa? Itu pasti film, pasti sinetron, pasti cerita. Dan hobi, kesukaan, kesenangan terhadap kisah ini bukan monopoli satu segmen usia manusia. Semua orang senang diberi kisah itu. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, laki, perempuan, pokoknya tidak ada yang tidak suka dengan kisah. Itu luar biasa. Maka tidak heran jika sebahagian besar didikan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk kisah-kisah. Berulang-ulang bahkan kisah ini. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bagaimana pandangan para ahli Al-Quran tentang fawaid qasasil Quran, faidah-faidah kisah dalam Al-Quran. Ada banyak kitab tentang Al-Qasas fil Quranil Karim, yaitu bagaimana kisah di dalam Al-Quran. Saya ringkaskan beberapa poin penting dari faidah-faidah mengajar, mendidik, berdakwah dalam Quran itu dengan kisah. Yang pertama adalah idhahu ususid da'wati ilallah wa bayanu usuli syara'i allati yub'asu biha kullu nabiyyin. Jadi memang kisah ini diantara faidahnya adalah penjelasan tentang asas-asas dakwah. Jadi idhahu ususi ad-da'wah ilallah. Penjelasan tentang asas-asas pokok-pokok prinsip-prinsip dakwah itu banyak
berikan oleh Allah kepada Rasul. Ini melalui kisah. Dan surah Yusuf ini kan turun di Makkah, di mana Rasulullah sedang menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa. Maka Nabi perlu mendapat sebuah kisah, sebuah dongeng yang indah, sekaligus dongeng yang amat benar, yang dituturkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, itu untuk menjadi pelajaran bagi Nabi tentang usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, sesungguhnya tidak Tuhan kecuali aku. Nah, ini berbicara tentang keesaan Allah Ta'ala. Al-Anbiya 25. Kemudian yang kedua, di antara faidah kisah dalam Al-Quran ini, metode mengajar, bertablik, berdakwah dengan kisah ini, tasbitu qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulubil ummatil muhammadiyyati ala dinillahi wa taqwiyatu siqatul mu'minin binusratil haqqi wa jundihi wa khudlanil batil wa ahlihi. Maka metode kisah ini diajarkan oleh Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad adalah tasbitu qalbi Rasulillah. Itu untuk meneguhkan hati Rasul. Jadi ternyata dengan kisah, dengan cerita, itu bisa menumbuhkan keteguhan. Coba saja ikhwah sekalian, kalau kita sudah mulai layu, mulai loyo semangat, putur. Kalau dalam bahasa dakwahnya, kita mulai putur teori dakwah, melalui layu di jalan dakwah. Kita baca lagi kisah inspiratif dari tokoh-tokoh besar, bagaimana pengorbanan, perjuangan, militansi dan loyalitas mereka terhadap jalan dakwah. Itu akan kuat lagi kita. Maka di antara faidah dari kisah Al-Quran adalah tasbit qalbi Rasulullah, meneguhkan. Karena Rasulullah sebagai manusia juga terkadang mengalami kejenuhan. Bahkan terkadang beliau layu semangat. Apakah umatnya ini bisa tidak dakwahi? Maka kenapa di dalam Al-Quran surah 18 ya, surah Al-Kahfi sampai ada ayat fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Bisa jadi engkau Muhammad berkeinginan mencelakakan dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau perhatikan umatmu, manusia ini kok tidak percaya kepada Al-Quran ini. Nah, jadi ada semacam kejenuhan, kelayuan semangat dari Rasul. Itu hal yang wajar. Maka dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Al-Qur'anul Karim. Maka kisah ini tasbitu qalbi Rasulillah, meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qulubil ummatil muhammadiyyati, dan meneguhkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dinillahi, terhadap agama Allah. Oh, bahwa sunnatullah dalam kita mendakwahkan agama Allah ini akan mengalami seperti orang-orang terdahulu. Wa taqwiyatu siqatil mu'minin binusratil haqqi wa jundihi wa junudihi, bahwa sekaligus menguatkan keyakinan kaum mukminin akan pertolongan Allah dan pembelaan Allah terhadap kebenaran dan kepada pasukannya, yaitu orang-orang mukmin. Demikian pula menegaskan keyakinan kepada orang mukmin bahwa kebatilan dan para pengikutnya itu pasti akan hancur, akan lemah. Tapi dalam surah Hud Allah firmankan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadal haq
wa mau'idatan wa dzikra lil mu'minin. Dan semuanya kami kisahkan kepadamu Muhammad dari kisah-kisah berita-berita para rasul untuk meneguhkan hatimu, dan datang kepadamu dalam kebenaran, dalam berita ini kebenaran dan nasihat serta peringatan bagi orang-orang mukmin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, faidah dari kisah Al-Quran ini dalam dakwah para nabi dan para rasul, tasdiqul anbiya'is sabiqina wa ihya'u dzikrahum wa takhlidu atharihim. Dengan kisah-kisah yang dimuat dalam Al-Quran diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah pembenaran terhadap nabi-nabi terdahulu, bahwa Islam ini datang melanjutkan nabi terdahulu. Kita berjalan di manhaj dan di jejak langkah para rasul terdahulu. Tidak ada rasul yang kita musuhi, tidak ada nabi yang kita ingkari, tetapi semuanya adalah pendahulu kita yang kita ikuti jejak langkah mereka. Maka kisah para nabi dan kisah orang-orang soleh dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa ajaran Islam mengakui dan membenarkan seluruh para nabi dan menghidupkan nama-nama mereka agar terus dikenang, serta untuk mengabadikan jasa-jasa dan peninggalan mereka. Nah, artinya apa? Bahwa kita di dalam berdakwah itu tidak boleh menyombongkan diri, lalu menghapuskan jejak langkah dan jasa para pendahulu kita. Kita dilarang memutuskan garis sejarah perjuangan, apa yang telah dibangun, dibina oleh para pendahulu kita. Maka sombonglah generasi-generasi yang menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap tidak punya jasa orang-orang terdahulu itu. Sehingga semua hasil dakwah mereka kita tiadakan, kita nafikan, kita nihilkan. Itu tidak boleh. Maka suatu langkah yang salah bagi para da'i, para ulama, para du'at, para mubalik, para ustadz, ustazah, kalau mereka itu berdakwah menyalahkan semua hasil jerih payah para ulama terdahulu, sehingga hasil mereka seolah-olah tidak ada sama sekali. Tetapi harus kita hargai, kita hormati. Dalam waktu bersamaan, Al-Quran juga melarang seseorang hanya bernostalgia, mengkultuskan apa yang telah dilakukan generasi terdahulu, sehingga menjadi berpikir beku, tidak kreatif, tidak kritis. Itu juga salah. Menihilkan, meniadakan jasa orang-orang terdahulu adalah tindakan kesombongan, kearoganan terhadap jasa para pendahulu. Sebaliknya juga mengkultuskan, melebih-lebihkan, bahkan mensakralkan seolah tidak boleh dirubah metode mereka, tidak boleh dikritisi, tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh ada inovasi di dalam metode dakwah mereka. Itu pun dilarang dalam Islam. Maka Al-Quran mengatakan, tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat terdahulu. Mereka telah memperoleh hasil jerih payah usaha mereka, pahalanya maupun dosanya. Dan kalian pun akan memperoleh pahala sesuai dengan amal-amal kalian. Dan kalian tidak diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan umat terdahulu. Ini maha indah sekali nasihat Al-Quran Karim. Agar kita di dalam mensikapi perjuangan, jalan dakwah, para pendahulu kita memberikan apresiasi yang sepatutnya, dan kita juga memberikan kritik, memberikan modifikasi dan inovasi seharusnya. Inilah sikap moderat di dalam ajaran Islam. Yang keempat, ikhwas sekalian, di antara faidah berdakwah dengan kisah ini adalah idharu sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi bima ahbaru bihi an ahwalil madina ubrul qurun wal ajyal, untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah beliau, di mana beliau
bisa memberitahukan tentang peristiwa dan keadaan kaum-kaum terdahulu yang sudah melewati berabad-abad dan bergenerasi-generasi. Seandainya itu bukan seorang rasul yang diberi wahyu, mana mungkin bisa mengetahui kejadian-kejadian terdahulu, kisah-kisah terdahulu dengan begitu tepat, begitu rinci, begitu akurat. Nah, jadi sekaligus menjadi pembuktian kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, muqari'atuhu ahlal kitabil hujjati fi ma katamuhu minal bayyinati wal huda wa tahaddihi lahum bima kana fi kutubihim qabla at-tahrif wa tabdil. Yang kelima, di antara faidah kisah-kisah di dalam Al-Quran ini adalah untuk menyingkap kepada ahli kitab tentang hujah-hujah yang mereka sembunyikan dari kitab suci mereka. Maka oleh Al-Quran diungkapkan. Karena ada kisah-kisah, cerita-cerita yang dinisbatkan kepada para nabi, kepada para rasul, yang tidak patut bagi nabi dan rasul itu. Umpamanya ada kisah-kisah di dalam kitab ahli kitab terdahulu, bahwa Nabi Nuh ini, na'udzubillah min dzalik, berbuat mesum dengan anaknya. Begitu pula Nabi Lut. Nah, maka disingkap oleh Al-Quran kebatilan itu. Begitu pula bahwa mereka mengatakan makanan-makanan yang mereka haramkan itu karena diharamkan oleh Nabi Yakub. Maka Al-Quran mengatakan kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatuha in kuntum shadiqin. Semua makanan itu tidak ada yang diharamkan dahulu ke Bani Israel. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Nah, kecuali Nabi Yakub sendiri mengharamkan makanan-makanan tertentu ala nafsihi, kepada diri beliau, bukan hukum dari Allah. Sebagai nadar saja. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum turunnya kitab Taurat. Nah, maka kalau ada yang mengklaim ini halal, itu haram, ini halal, itu haram, menurut pengakuan mereka, kata Allah, coba datangkan kitab suci mereka yang belum dirubah. Nah, maka yang kelima, faidah daripada kisah dalam Quran adalah untuk menyingkapkan, yaitu penyimpangan dari cerita para nabi terdahulu yang terkandung dalam kitab suci mereka. Yang keenam, wal qisasu darbun min durubil adab yusgi ilaiha sami wa turasihu ibrahu fin nafs laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Yang keenam, kisah itu salah satu dari jenis atau dari macam-macam seni sastra, di mana setiap pendengar pasti akan senang dan tertarik dengan pendekatan seni bahasa, seni sastra. Oleh sebab itu, lebih menghunjam ke dalam hati ketika pelajaran diceritakan dengan kisah. Maka di akhir surah Yusuf Allah firmankan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah bagi ulil albab. Yang ketujuh, ibu sekalian, waktu kita terbatas, kita ringkaskan. Bayanu hukmillahi ta'ala fima tadammanatu hadhil qasas. Liqouli ta'ala, laqad ja'ahu minal anbiya ma fihi muzdajir. Di dalam kisah-kisah yang diturunkan oleh Al-Quran itu terdapat penjelasan hukum-hukum Allah Ta'ala yang terselip daripada kisah-kisah itu. Nah, jadi ternyata dengan kisah itu di dalamnya ada hukum. Justru menggali hukum dari sela-sela kisah itu adalah kedalaman yang lebih daripada kedalaman hanya membaca ayat-ayat tentang ahkam. Maka para ulama yang mampu menyingkap tabir hukum-hukum dari kisah itu mempunyai kelebihan di dalam ketajaman analisis mereka.
Kemudian yang kedelapan, bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin. Liqaulihi ta'ala, wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Yang kedelapan, dengan kisah itu Allah hendak menunjukkan, menjelaskan tentang keadilan. Hukum sunatullahnya, di mana para pendusta kebenaran, para penzalim, para ahli-ahli takabur, itu akhirnya dibinasakan. Nah, maka Allah tunjukkan keadilan dengan kisah itu untuk menunjukkan kebenaran ancamannya. Dan yang kesembilan, bayanu fadlihi ta'ala bimasubatil mu'minin. Sebaliknya bagi orang mukmin adalah itu penjelasan tentang karunia dan pahala. Yang ke-10, faidah daripada kisah-kisah dalam Quran, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibin. Menghibur Nabi, menghibur Rasulullah agar hati beliau tidak bersedih berlebihan, apalagi frustasi dan putus asa disebabkan adanya pengingkaran di antara kaumnya. Tidak boleh bersedih hati dan putus asa karena pembangkangan dan memusuhi dari kaumnya. Maka di dalam kisah itu ada tasliyah, ada penghiburan dari Allah Ta'ala kepada Rasul. Yang ke-11, dalam kisah itu terkandung faidah targhibul mu'minina fil iman bisabat alaihi wal izdiyadi minhu idh alimu najatal mu'minina as-sabiqina wa intisar man umiru bil jihadi. Faidah yang ke-11, kisah-kisah dalam Quran adalah mendorong, memberi semangat orang mukmin agar mereka istiqomah, teguh di dalam keimanan, dan menambah keyakinan mereka bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Sebagaimana generasi mukmin terdahulu pada akhirnya oleh Allah diberikan kemenangan dan pertolongan setelah mereka diperintah berjihad. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah kabulkan dan Allah selamatkan kaum-kaum terdahulu setelah mereka diingkari dan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Maka di akhirnya mereka adalah diberikan pertolongan dan kemenangan. Yang ke-12, faidah daripada kisah dalam Quran adalah tahdzirul kafirina minal istimral fi kufrihim. Memberikan ancaman kepada orang-orang kafir agar mereka berhenti dari terus-menerus dalam kekufuran. Maka Al-Quran mengatakan awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Apa mereka tidak bepergian di muka bumi melihat bagaimana kehancuran kaum-kaum terdahulu akibat pengingkaran mereka. Dan yang terakhir dari faidah kisah dalam Al-Quran adalah isbatu risalatin nabi fa inna akhbarul umamis sabiqah la ya'lamuha illallah azza wa jalla, yaitu menegaskan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berita umat-umat terdahulu itu tidak ada yang mengetahui kecuali melalui proses pewahyuan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah buta huruf dalam arti tidak membaca dan tidak menulis dari kitab-kitab para nabi terdahulu, maka semata-mata beliau mendapat informasi dari wahyu. Nah, ini ikhwas sekalian, ringkasan dari faidah-faidah turunnya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, selain faidah turunnya kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai bimbingan tuntunan dakwah bagi Nabi Muhammad SAW, juga di dalam menurunkan kisah itu, Al-Quran itu seringkali mengulang-ulang. Maka kalau kita membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, apalagi surah Hud, Yunus, Yusuf, Ibrahim, kemudian Al-Qasas, Asy-Syu'ara,
Al-Anbiya, itu akan kita dapatkan kisah-kisah yang serupa tentang para nabi, tentang para rasul. Nah, kenapa kisah itu diulang-ulang? Ini juga penting untuk kita ketahui. Karena di dalam pengulang-ulangan, di dalam diulang-ulangnya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an Karim itu mengandung hikmah yang besar sebagai cara dan metode Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an mengkisahkan seorang rasul, seorang nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Isa, Sulaiman, dan yang lainnya, itu diulang-ulang kisahnya. Tetapi setiap pengulangan itu ada informasi baru sebagai tambahan. Nah, maka kita patut mengetahui apa hikmah-hikmah yang terkandung dari pengulangan itu. Yang pertama, kita singkatkan di antara hikmah pengulangan Al-Quran itu, bayanu balagatil Quran fi a'la maratibiha. Jadi hikmah yang terkandung dari diulang-ulangnya kisah dalam Quran ini untuk menjelaskan ketinggian gaya bahasa Al-Quran, ketinggian balaghah Al-Quran. Famin khasaisil balaghah ibrazul ma'nal wahid fi suwarin mukhtalifatin wal qissatul mutaqarraratu taridu fi kulli mawdi'in bi uslubin yatamayazu 'anil akhar. Di antara keistimewaan balaghah Al-Quran, ketinggian gaya bahasa Al-Quran, itu adalah memunculkan makna wahid, satu makna, itu fi suwarin mukhtalifatin, dalam bentuk ungkapan yang berbeda-beda. Ini Masya Allah. Jadi ada kalanya Al-Quran ini mengungkapkan satu makna yang sama, tetapi dengan jenis redaksi yang berbeda. Nah, dalam kisah yang berulang-ulang itu, datang dalam Al-Quran, setiap tempat dari Quran itu ada metode, ada gaya bahasa yang berbeda daripada yang lainnya. Jadi maknanya satu, tapi ungkapan berbeda-beda. Nah, ini di antara hikmah pertama, adanya pengulangan kisah di dalam Al-Quran Karim. Yang kedua adalah kuwatul i'zaz. Fa'iradul ma'nal wahid fi suwarin muta'addidatin ma'ajizil arad anil ityan bisuratin minha ablagh fit tahaddi. Yang kedua, untuk menegaskan tentang kuatnya mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW, di mana bangsa Arab sendiri kesulitan untuk mampu melawan tantangan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu mengungkapkan satu makna yang sama dengan bentuk ungkapan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah al-ihtimam bi sya'nil qissati litamkin ibaruha fi nafsi. Kenapa diulang-ulang kisah itu? Menerangkan tentang betapa pentingnya substansi dari kisah tersebut. Nah, jadi kalau Al-Quran mengulang kisah, kita harus segera mengambil pemaknaan. Oh, berarti kisah ini amat penting. Kenapa sampai diulang? Menunjukkan penting. Ihtimam bisya'nil qissah. Litamkin ibaruha pinapsi, untuk meneguhkan ibroh-ibrohnya, pelajaran-pelajarannya dalam diri kita. Nah, sehingga ketika kita sudah mulai lupa, ditegaskan lagi, dikokohkan lagi. Kemudian yang keempat adalah ikhtilaful ghayatil lati tusaku min ajlihal qissah. Kisah itu diulang-ulang dalam Al-Quran karena tiap dikisahkan kembali, itu ada target tersendiri yang hendak dicapai oleh Al-Quran. Tujuan dari kisah itu. Ini Masya Allah. Jadi satu kisah ini ketika ditujukan untuk A, diungkapkan dengan bentuk begini. Ketika ditujukan untuk B, diungkapkan dengan bentuk yang begini. Kemudian yang kelima, bayanu ahammiyatil kalqisah li'anna tikraraha yadullu ala inayah biha. Menjelaskan tentang pentingnya kisah itu sebagai cara mendidik sehingga ia diulang-ulang. Yang keenam, mura'atuz zaman wa halil mukhatibina biha
Walihada tajidul izaz wa syiddah ghaliban fi ma'ata minal qasas fi suwaril makkiyah wal aksu fi ma'ata fi suwaril madaniyah. Jadi kisah itu diulang-ulang dengan gaya bahasa yang beda. Di Mekah seperti ini kisahnya, di Madinah seperti ini. Karena memang ada perbedaan fase, perbedaan periode dakwah Rasulullah SAW. Siapa yang dihadapi di Mekah, siapa yang di Madinah. Maka gaya bahasanya pun berubah. Maka artinya pelajaran bahwa seorang da'i dituntut memahami tentang bahasa yang dipakai kaumnya. Sehingga gaya yang dipakai pun berbeda-beda. Yang terakhir ya sekalian, dari hikmah diulang-ulang. Tadi faidah tentang kisah, sekarang ada hikmah diulang-ulang. Yang terakhir dari hikmah diulang-ulangnya kisah itulah duhuru sidqil Qur'an wa annahu min indillah. Hai sutati hadhil qasas mutanawi'ah biduni tanaqudh. Yaitu menunjukkan, menampakkan tentang kebenaran Al-Quran. Di mana Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah. Sehingga walaupun diulang-ulang kisahnya dengan gaya bahasa berbeda-beda, dengan target yang berbeda-beda, tetapi ia tidak ada sedikit pun di dalamnya pertentangan. Kalau manusia menceritakan sesuatu, ya, kemudian dia ulang-ulang cerita itu dengan ungkapan yang berbeda-beda, niscaya akan menimbulkan tanakut dari ungkapan berbeda-beda itu. Dengan redaksi berbeda-beda itu. Tetapi ini tidak terjadi dalam Al-Quran. Inilah ikhwas sekalian yang saya hormati tentang ahsanal qasas, kisah yang terindah dalam Al-Quran. Paling tidak kita bisa mengambil dari dua aspek tadi, yaitu aspek faidah, mendidik, mengajar, berdakwah dengan pendekatan kisah. Karena memang manusia ini hampir semuanya suka cerita, suka dongeng, suka sejarah. Karena itu walaupun banyak dongeng, banyak cerita yang bohong, manusia adalah menyukainya. Nah, sedangkan Al-Quran mengkisahkan kebenaran, menceritakan kejadian-kejadian yang pasti dan yang hakiki dari apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua tadi terjawab sudah tentang apa hikmah yang terdapat di dalam pengulangan kisah-kisah tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai hudan, sebagai rahmah. Di dalamnya itu adalah melalui metode kisah. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun engkau Muhammad sebelumnya adalah dari orang yang lalai. Nah, yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dikatakan lalai, maka maksudnya adalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf ini, beliau sendiri tidak mengetahui cerita yang utuh tentang Nabi Yusuf. Sehingga turunnya surah Yusuf kepada Nabi Muhammad ini menegaskan kebenaran risalah beliau. Sebab beliau itu sebelumnya tidak pernah mendengar cerita dari siapapun. Apalagi beliau membaca kitab Taurat dan Injil yang ditulis dalam bahasa asing, bahasa Ibrani. Maka sesuatu yang mustahil dilakukan Rasulullah. Sebab itulah di dalam kisah yang indah ini sekaligus menegaskan adanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kemudian ikhwas sekalian, yang kedua, yang akan kita baca dari surah Yusuf ini, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
Jadi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Id qala Yusufu li abihi, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat ahada asyara kaukaba, 12 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Semuanya adalah bersujud kepadaku." Di sini secara harfiah tadi kita terjemahkan, ini menerangkan apa ahsanal qasas itu. Kisah yang terindah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ini. Maka di dalamnya baru masuk substansinya, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf dengan para saudaranya. Yang di sini adalah para pelaku kisah ini adalah ayahnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf sendiri, kemudian saudara-saudaranya. Inilah awal kisah yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, gaya pengkisahan Al-Quran ini menginspirasi banyak para sastrawan di dunia ya, yang menggeluti tentang ilmu sastra, ilmu adab, di mana bagaimana gaya bercerita, bagaimana gaya berkisah yang paling indah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad, "Idz qala," ingatlah ketika berkata Yusuf, yaitu putranya Nabi Yakub alaihissalam, li abi, kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aitu, aku melihat semuanya li kepadaku sajidin. Yaqulu ta'ala udri qaumika ya Muhammad fi qasasika alaihi min qissati Yusuf id qala li abihi wa abuhu wa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, ayahnya Nabi Yusuf itu adalah Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu adalah putranya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nenek moyangnya yang mempersatukan beliau dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Yakub, dengan Nabi Ishak adalah jatuh pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Yakub alaihissalam sebagai cucunda daripada kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai orang yang pertama digelari Israel, di mana anak cucu beliau kemudian hari disebut menjadi Bani Israel. Sehingga penyebutan Bani Israel dan penyebutan Israel sebagai suku pertama, penisbatan kemuliaan, keagungan, bukan penisbatan kehinaan. Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Israel karena beliau adalah nenek moyang dari 12 suku yang disebut dengan Bani Israel itu, di mana 12 suku itu diantaranya adalah suku Gad, Naftali, Simon, Lewi, Yudas, sampai kemudian kepada Yusuf dan Bunyamin daripada putra-putra Nabi Yakub tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW diajak berkelana oleh Al-Quran Karim untuk mengenang bagaimana hubungan nasab beliau dengan nenek moyang dari Bani Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, di mana beliau dipertemukan dalam kakeknya yang tertinggi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri, yaitu Hajar dan Sarah. Dari Siti Sarah itulah kemudian melahirkan putranya, yaitu Ishak. Sebelum punya putra Ishak, maka Hajar
alaihissalam telah memperoleh putra dari Nabi Ibrahim yaitu Ismail, kemudian dibawa ke Makkah, kemudian berturun temurun melahirkan Nabi yang terakhir, yang agung, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishak di Palestina melahirkan Nabi Yakub, kemudian turun temurun melahirkan nabi-nabi yang banyak. Maka kisah ini adalah memberikan kenangan kepada Nabi Muhammad SAW tentang nenek moyang beliau yang tertinggi. Kemudian mengingatkan tentang kedudukan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di Palestina dari garis keturunan Ishak. Maka idqala Yusuf li abihi, kepada ayahnya itu Yakub, ya abati inni ra'aitu ahda asyara kaukaba. Qala Ibnu Abbas, ru'yal anbiya wahyun. Qad takallama al-mufassiruna ala ta'biri hadal manam. Annal ahad asyara kaukaba ibaratun an ikhwatihi wa kanu ahada asyara rajulan siwahu. Wasyamsu wal qamar ibaratun an ummihi wa abihi. Ibnu Abbas menafsirkan kalimat Nabi Yusuf itu mimpi. Nah, mimpi melihat 11 bintang ditambah matahari dan bulan, berarti semuanya 13. Itu semuanya sujud kepadanya. Maka kata Ibnu Abbas, yang dimaksud 11 bintang itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, di mana jumlahnya ada 11. Sedangkan yang matahari itu adalah takwilnya adalah ayahnya. Sedangkan bulan itu takwilnya adalah ibunya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi-mimpi tentang keajaiban. Salah satunya bagaimana beliau melihat benda-benda angkasa itu, yaitu bintang, kemudian bulan dan matahari, kok bisa bersujud kepada beliau. Nah, nanti kisah mimpinya Nabi Yusuf ini akan disebutkan kembali di akhir perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam ketika telah menjadi penguasa di Mesir. Maka beliau melihat takwil mimpi itu jadi kenyataan, di mana seluruh saudaranya itu bersujud kepadanya, takdim sebagai penguasa Mesir saat itu. Nah, tentu ini berbeda lagi kalau kita tinjauannya dari tinjauan fikih. Masih dibolehkan atau tidak manusia bersujud pada yang lain. Nah, itu di masa Nabi Yusuf alaihissalam dibolehkan. Namun beberapa poin pelajaran di sini, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, memang di antara cara Allah mewahyukan kepada Rasulnya, itulah dengan mimpi. Karena itu mimpi menjadi salah satu tema yang terdapat dalam bahasan kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab khusus tentang takbirur ru'ya, itu menjadi ilmu tersendiri. Maka di dalam kitab hadis-hadis, kutubus sittah, kutubus tis'ah, ada kitab khusus tentang kitab takbirur ru'ya, tentang pentakwilan mimpi. Mungkin sampai sekarang mimpi tetap menjadi misteri dalam tinjauan berbagai ilmu. Hanya saja yang hendak diambil pelajaran oleh kita dari aspek dakwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada hambanya itu melalui mimpi, sebagaimana dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Bahkan hampir semua nabi mengalami mimpi-mimpi, dan mimpi bagi para nabi itu bagian dari proses ilham. Maka Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Ar-ru'ya shadiqah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah." Mimpi yang benar itu termasuk satu cabang dari 70 cabang ilmu kenabian. Tapi tidak boleh orang karena pernah mimpi benar lalu mengklaim, berarti saya jadi nabi. Itu baru satu cabang dari 70 cabang kenabian. Mimpi yang benar itu. Nah, bahkan jangankan orang mukmin, orang non muslim juga bisa saja mimpinya benar, tidak otomatis dia berarti mendapat karunia mempunyai cabang kenabian. Karena tidak merubah kekufuran karena mimpi yang benar. Nah,
Tetapi Rasulullah mengatakan mimpi yang benar adalah satu dari 70 cabang ilmu kenabian. Karena mimpi yang benar adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menjadi objek kajian para psikologi Islam. Apa hubungan mimpi dengan ruh? Apa hubungan mimpi dengan angan-angan? Apa hubungan mimpi dengan kebenaran? Apa hubungan mimpi dengan ilham? Begitu pula tentang bagaimana mimpi bisa menjadi syariat bagi para nabi. Di dalam Islam umpamanya ada beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses pewahyuannya melalui mimpi. Salah satunya yang kita akan hadapi sekarang adalah pelaksanaan kurban. Kita tahu bahwa perintah kurban dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu pewahyuannya melalui proses mimpi. Yaitu mimpi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengorbankan putranya itu Ismail. Kemudian menjadi syariat sampai sekarang. Begitu pula syariat adzan di dalam ajaran Islam. Itu diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui proses mimpi seorang sahabat yang kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian menjadi syariat adzan. Tetapi dalam konteks dakwah, mimpi adalah digambarkan sebagai sebuah cita-cita, harapan, keinginan, obsesi yang besar, yang itu adalah realistis bisa dilakukan, bisa terjadi. Nah, maka Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi itu pun melalui proses mimpi, di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebagaimana dicatat oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu minal wahyi ar-ru'yas salihah. Dalam riwayat lain ar-ru'yas shadiqah. Bahwa yang pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam bentuk mimpi-mimpi. Dan seringkali mimpinya itu Rasulullah adalah seperti melihat cahaya fajar, langit terbelah, lalu memunculkan cahaya baru, menggambarkan telah terbit fajar perubahan alam, telah terbit tentang cahaya kebenaran, sehingga melapangkan dada Nabi, melapangkan jiwa Nabi. Nah, dari sisi yang lain, mimpi adalah sebagai proses persiapan penguatan jiwa seorang Rasul, jiwa seorang Nabi untuk berinteraksi dengan alam gaib. Maka sebelum berinteraksi langsung dengan malaikat, maka itu berinteraksi dulu di alam bawah sadarnya melalui proses mimpi. Sehingga ketika jiwanya telah kuat, ruhnya telah matang untuk berinteraksi langsung dengan malaikat sebagai makhluk gaib yang tidak bisa berkomunikasi melalui cara-cara normal physically, tentu adalah ia harus melalui proses kekuatan batin. Maka dalam kisah mimpi ini adalah menggambarkan bagaimana seorang Rasul, seorang Nabi sebagai pemikul risalah dakwah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ruhiyah, kekuatan ruhan yang harus mampu nanti memikul sebuah beban yang berat, yaitu penurunan risalah ilahi. Maka setelah memiliki kekuatan ruhiyah nanti, maka dengan mudah akan berinteraksi dengan kekuatan gaib, yaitu malaikat, sebagai perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nanti takwil mimpinya tentang Nabi Yusuf itulah yang akan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Maka Al-Quran memulai kisah Nabi Yusuf dengan cerita tentang mimpi seorang anak. Nabi Yusuf dikuatkan dulu jiwanya, dibukakan dulu pencerahan akal dan ruhnya dengan melihat dalam tidurnya, yaitu mimpi peristiwa yang menakjubkan. Sehingga peristiwa yang menakjubkan itu nanti akan terus terkenangnya sepanjang hidup beliau. Maka fase demi fase perjalanan Nabi Yusuf itu akan beliau hubungkan dengan mimpi yang beliau alami itu, sampai kemudian menjadi
kenyataan yang sesungguhnya 100% ketika ayahnya telah berkumpul dengan keluarganya pada beliau untuk dinyatakan inilah takwil mimpi yang puluhan tahun Nabi Yusuf alaihissalam itu menanti-nantinya, menunggu-nunggunya peristiwa yang sebenarnya itu. Kecemburuannya karena cinta pada istri, ya akan marah kalau istrinya diganggu. Kalau girahnya itu pada harta, marah kalau hartanya diganggu orang. Girohnya pada jabatan, marahnya kalau jabatan itu diganggu orang. Tapi kalau dia girohnya kepada kebenaran, kepada Allah, kepada Rasul, maka dia itu akan marah kalau kebenaran itu diganggu. Maka ia akan selalu memperjuangkan untuk tegaknya kebenaran itu. Nah, untuk tumbuhnya gairah itu, maka harus disiram. Apa siraman munculnya gairah itu? Yaitu menanamkan ma'rifat tentang kebenaran itu, pengetahuan. Maka ilmu adalah siraman utama untuk lahirnya gairah. Bahwa kemuliaan hidup itu adalah jalan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amilas salih. Mau mencari kemuliaan apa lagi selain kemuliaan menjadi orang yang menyeru kepada Allah. Nah, kalau orang merasa bahwa kemuliaan tertingginya menyeru kepada agama Allah, maka ia akan gairah dalam berdakwah. Selalu semangat, selalu antusias, selalu optimis. Nah, itu orang bergairah untuk berdakwah. Waman ahsanu qawlan. Maka siraman pertama untuk tetap menjaga girah, tidak putur, itu adalah dengan terus dipupuk dengan ilmu. Al-ilmu. Yang kedua, bahwa orang tidak cukup memupuk dengan ilmu. Karena manusia sebagai pribadi mudah juga goyah, mudah juga tergoda. Maka di dalam berdakwah itu harus punya lingkungan, harus punya bi'ah, milieu, di mana dalam lingkungan itu ada komunitas dakwah. Itu disebut dengan jamaah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah berdakwah itu selain menyampaikan kebenaran, membentuk komunitas dakwah. Itu disebut dengan jamaah, itu dengan umat. Maka dalam konsep kaum muslimin disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ia ada cinta sunnah, cinta kebenaran Islam, dan juga cinta berjamaah, membangun jamaah. Tidak boleh membangun firqah. Karena kesendirian, perpecahan juga memudahkan layu. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan bahwa alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian selalu menjaga komitmen berjamaah, bersatu, berkumpul, berkelompok dengan orang lain. Kenapa? Karena serigala itu, kata Rasulullah, tidak pernah menerkam binatang ternak yang berkawanan, yang berkelompok. Ia akan menerkam kambing, menerkam domba yang memencilkan dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang memencilkan dirinya sendiri akan lebih mudah menjadi terkaman syaitan. Ia akan mudah dilayukan semangatnya atau dirubah dari semangat dan niat menjadi ria dan takabur, atau dia menjadi orang yang putur. Nah, maka yang keduanya adalah harus selalu luzumul jamaah. Selalu menjaga jamaah. Jadi dia harus selalu memupuk ilmu, luzumul jamaah. Dan yang ketiga, ya harus senantiasa bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr dengan orang lain. Karena kunci daripada keistiqomahan salah satunya adalah sharing. Tidak boleh kita memegang kesulitan, kesusahan, problem itu sendirian. Dia harus berbagi, sharing. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga ketika dia mengalami layu, ada yang memberi semangat lagi. Itulah di antara tiga cara orang untuk menghindarkan dirinya putur di jalan dakwah. Insyaallah ta'ala. Itu bisa istiqomah di tempat yang seperti itu.
kuat. Kalau orang bisa soleh hidup sendirian di hutan, atau bisa soleh karena tinggalnya di dalam masjid, Saya Tarzan loh, Boy. kesolehannya belum teruji itu. Tapi kalau orang bisa soleh, justru di tempat sekelilingnya kemaksiatan, itulah yang istiqomah sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua itu tadi, bahwa memang di dalam berdakwah, kita harus melihat mana yang lebih prioritas. Di lingkungan minoritas muslim, di negara sekuler, negara sosialis, komunis, kapitalis, ya tentu sekecil apapun keislaman saudara kita itu lebih patut dihargai agar mereka bisa tetap istiqomah di dalam keislaman daripada udah putus. Membahas guru iya. Iya, daripada upamanya bisa menimbulkan perpecahan di internal kita, kan gitu. Nah, jadi itu juga kita bahas. Makanya belajar itu tadi, kita ketika di negeri orang terasa bahwa kita siapapun itu harus berdakwah. Nah, Islam banyaknya menyebar di negara-negara non-muslim, di Eropa, di Amerika, di Korea, di China. Justru dibawa bukan oleh sengaja-ngaja oleh para ustadz, para kiai, para ulama. Justru oleh mereka yang kesananya berdagang, kerja, belajar. Nah, kemudian para kuli pabrik, para pekerja, para kuli, justru mereka itu membuka dakwah. Setelah masyarakat menerima, baru datangkan para alim, para guru. Mempelopori jauh lebih susah daripada hanya mengajar. Kalau guru datang ke sana hanya mengajar di lingkungan yang sudah siap. Tapi kalau para migran, para pekerja, para pelajar, justru mereka adalah yang membabat hutan belantara kekufuran, kegelapan itu, diberikan sedikit-sedikit cahaya keislaman. Itulah sebetulnya hakikat dakwah yang sebenarnya. Nah, dan itu banyak terjadi di seluruh negara-negara minoritas muslim di dunia. Peran dari para perantau, para migran, para pekerja, dan lain sebagainya.